Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar-bongkar ekosistem TikTok affiliate di Indonesia. Betul. Khususnya buat persiapan kita ke depan, ya, ke tahun 2025 dan 2026. Kita udah dapat setumpuk materi menarik nih. Ada artikel dari blog pemasaran, panduan resmi dari TikTok dan Tokopedia, dan nah, ini yang paling seru, sebuah makalah analisis strategis. Misi kita hari ini, bisa dibilang sederhana. Kita mau memetakan cara kerja mesin uang ini dari nol. Dari nol ya. Mulai dari cara gabungnya gimana, produk apa yang laku keras, sampai ke aturan-aturan main baru yang wah ini super ketat. Supaya Anda bisa sukses dan yang penting nggak kena sanksi. Betul sekali. Dan Anda harus lihat ini lebih dari sekedar cara cari uang tambahan ya. Ini pergeseran besar-besaran. Batas antara kita nonton video lucu sama belanja online, itu sekarang udah nggak ada. Udah lebur jadi satu. Udah blur banget ya. Momen kuncinya tentu saja integrasi TikTok Shop dengan Tokopedia. Ini bukan cuma kerjasama biasa loh. Ini benar-benar mengubah peta permainan untuk semua kreator dan penjual di Indonesia. Era Wild West atau zaman koboi di mana semua serba bebas itu, kayaknya sih udah mulai berakhir. Oke, era Wild West berakhir. Saya suka istilah itu. Mari kita mulai dari sana deh. Titik baliknya menurut semua sumber kita itu di bulan Juni 2025 ya. Waktu peluncuran resmi Tokopedia and TikTok Shop Seller Center. Betul. Awalnya mungkin kelihatan kayak ganti nama doang, tapi kalau kita gali lebih dalam, ini lebih dari itu. Jauh lebih dalam. Ini penyatuan total basis data dan sistem manajemen kampanye mereka. Nah, dampaknya gimana tuh? Dan dampaknya itu langsung terasa, terutama buat para penjual lama. Panduan resmi mereka tegas banget. Konsekuensi utamanya, semua kampanye afiliasi Tokopedia yang sudah jalan, langsung ditutup, mati. Wow, langsung mati total. Total. Penjual wajib mendaftarkan ulang semua produk mereka di platform baru ini, kalau mau ikutan lagi. Kedengarannya merepotkan, dan ya emang iya sih di awal, tapi imbalannya adalah efisiensi. Oke. Sekarang mereka punya satu dashboard untuk ngurusin produk yang tayang di 2 aplikasi raksasa. Sekaligus, jangkauannya jadi masif kan? Lebih dari 1 miliar pengguna aktif global. Jadi ini kayak ngerobohin bangunan lama buat bangun super blok yang lebih canggih gitu ya? Bisa dibilang begitu. Nah, kalau Anda pendengar baru yang tertarik ikut pindah ke Superblok ini, gimana caranya? Dari sumber kita, kelihatannya ada 2 pintu masuk utama. Jalur kreator konten atau... Jalur penjual. Mari kita bedah jalur kreator dulu, karena ini yang paling populer. Syarat dasarnya sih gampang. Umur minimal 18, punya akun TikTok aktif, dan ada minimal 1 video yang diunggah dalam 28 hari terakhir. Tapi, disinilah kebijakan mulai menyeleksi. Ada aturan baru soal jumlah pengikut. Nah, ini dia. Sejak 12 November 2024, semua pendaftar baru wajib punya minimal 600 pengikut. Ini menarik karena salah satu sumber kita nyebutin kalau akun yang udah terdaftar sebelum tanggal itu aman. Aman. Mereka tetap bisa ikut program afiliasi meskipun pengikutnya di bawah 600. Kayak ada pengampunan buat penduduk lama gitu ya. Tepat. Dan kalau kita lihat proyeksi dari makalah analisis strategis yang kita punya untuk tahun 2026, angkanya kemungkinan bakal naik lagi. Jadi berapa? Minimal jadi 1.000 pengikut. Tujuannya jelas. TikTok nggak lagi mau jadi platform buat afiliat coba-coba. Dengan naikin batas pengikut, mereka secara efektif nyaring kreator yang udah punya bukti bisa bangun audiens. Ini sinyal kalau mereka lebih milih kualitas daripada kuantitas. Tunggu, ini kedengarannya kayak jalan pintas yang sempurna. Kalau saya belum punya 600 pengikut, saya bisa daftar lewat jalur penjual buat jadi affiliate. Apa ada jebakannya? Rasanya kok terlalu mudah ya? Pertanyaan bagus, dan tentu aja ada jebakannya. Ini yang kita sebut metode jalur penjual. Anda memang bisa daftar sebagai penjual meskipun nggak punya produk sendiri. Setelah akun penjual Anda disetujui, Anda tautkan akun TikTok pribadi Anda sebagai akun pemasaran. Oh, gitu caranya. Voila! Fitur etalase atau showcase langsung kebuka. Anggap aja showcase ini etalase toko virtual di profil TikTok Anda. Jadi Anda bisa langsung mulai tanpa pusing soal batas pengikut. Oke, jadi apa harga yang harus dibayar buat jalan pintas ini? Verifikasinya jauh lebih ketat. Anda harus unggah foto KTP yang sangat jelas. Nggak boleh buram, nggak boleh kepotong. Dan ini bagian yang paling sering bikin orang gagal. Nama di KTP harus sama persis, titik komanya, sama nama di rekening bank atau e-wallet kayak Dana yang Anda daftarkan.
Harus sama persis ya? Persis. Sedikit aja beda, misalnya ada gelar atau singkatan yang nggak cocok, sistem otomatis nolak. Banyak yang frustrasi di sini, padahal ini langkah keamanan dasar, biar komisi Anda nggak salah transfer kan? Masuk akal, masuk akal. Jadi anggaplah kita udah berhasil masuk nih. Sekarang kita ngomongin uangnya. Produk apa sih yang sebenarnya laku di ekosistem baru ini? Dari data per September 2025, ada 10 kategori yang polanya jelas banget. Di puncak tentu aja skincare dan kosmetik lokal. Cushion, serum. Ya. Kalau kita perhatikan alasannya, ini kombinasi sempurna buat format TikTok. Harganya relatif terjangkau, jadi orang nggak mikir panjang buat beli. Ulasan dari kreator lain udah banyak, jadi ada bukti sosial. Dan yang paling penting, produk ini sangat visual. Visual ya. Cocok banget buat konten demo before after yang dramatis dalam 15 detik. Kategori kedua ini yang menurut saya unik. Tempered glass dan pelindung layar. Kenapa barang sepele ini bisa masuk daftar? Karena ini produk utilitas murni. Semua orang butuh. Sering pecah atau rusak, harganya murah, dan orang males nyarinya di toko fisik. Oh iya juga ya. Jadi pas muncul di FYP, mereka langsung mikir, oh iya, sekalian beli aja. Tingkat repeat ordernya tinggi banget. Terus tentu ada fashion muslim, kayak gamis dan hijab, yang pasarnya loyal dan daya belinya stabil. Oke, jadi kita punya produk kecantikan, utilitas, dan fashion berbasis komunitas. Apalagi nih? Kategori yang perputarannya cepat, kayak kaos dan atasan trendy. Kaos reflektif, oversize tee, trennya ganti tiap beberapa bulan kan? Semua orang butuh kaos baru. Betul. Diikuti oleh aksesoris fashion, kayak tas lempang atau jam tangan. Ini juaranya pembelian impulsif. Pembelian impulsif. Orang nggak berencana beli, tapi lihat di video yang menarik, langsung check out. Kalau saya perhatiin, daftarnya menarik banget. Nggak ada barang mahal atau rumit ya. Semuanya produk yang bisa dibeli tanpa banyak mikir. Ini benar-benar ekonomi, scroll, dan beli. Tepat sekali. Itu kelihatan juga di kategori berikutnya. Snack dan makanan viral. Mie instan pedas, kopi saset kekinian. Mungkin komisinya kecil, tapi volume penjualannya bisa ribuan dalam sehari. Lalu ada peralatan dapur dan home living, tapi yang kayak set pisau estetik atau rak portable. Produk-produk yang jual solusi buat masalah kecil sehari-hari. Dan 3 terakhir melengkapi gambaran itu. Aksesoris gadget kayak TWS atau power bank, ini kebutuhan primer sekarang ya, dan sering hilang atau rusak. Betul. Terus ada produk kesehatan kayak vitamin, sama perlengkapan olahraga rumahan. Tren home workout kayaknya masih kuat banget. Kalau Anda lihat polanya, semua 10 kategori ini adalah produk dengan pertimbangan rendah. Low consideration items. Nggak ada yang jualan kulkas atau mobil di sini. Ini nunjukin mindset pembeli di TikTok. Mereka di sana buat hiburan dan bakal beli sesuatu yang menarik perhatian saat itu juga. Oke, jadi milih produk yang tepat itu setengah dari perjuangan. Tapi perjuangan itu nggak ada artinya kalau kita nggak paham gimana kita dibayar. Dan kelihatannya cara TikTok ngitung komisi sekarang jauh lebih rumit ya. Jauh lebih canggih. Mereka sadar perjalanan pembeli itu nggak lurus aja. Sekarang ada 2 jenis atribusi. Pertama, atribusi langsung. Ini yang klasik. Pembeli klik link Anda dan beli produk itu dalam 14 hari, Anda dapat 100% komisi. Simple. Tapi yang baru dan menarik itu atribusi tidak langsung. Oke, ini apa lagi? Gini, misalkan seseorang nonton video Anda, klik link produk A, tapi nggak jadi beli. Terus beberapa hari kemudian, TikTok merekomendasikan produk B dari toko lain di halaman shop mereka, dan orang itu beli. Nah, karena Anda yang pertama kali ngajak orang itu masuk ke toko, Anda tetap dapat 50% komisi dari penjualan produk B itu, selama pembeliannya dalam 7 hari. Jadi mereka ngakuin kalau kreator itu bukan cuma kasir, tapi juga pemandu wisata yang bawa pengunjung ke area belanja. Terus gimana dengan aturan last click? Masih berlaku. Bayangin last click ini kayak asisten toko di mall. Anda mungkin udah lihat-lihat di 5 toko lain, tapi komisi penjualan dikasih ke asisten di toko terakhir yang akhirnya meyakinkan Anda buat bayar. Dialah yang menutup penjualan. Betul. Jadi kalau pembeli klik link dari 3 kreator beda buat produk yang sama, komisi penuhnya dikasih ke kreator yang linknya terakhir diklik sebelum check out. Untuk komisinya sendiri, di Indonesia rata-rata antara 5–15%, tapi ada juga yang bisa sampai 20%. Oke, kita udah bahas cara masuk, produk laku, sama cara uangnya dihitung. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yang jadi inti pergeseran dari Wild West ke kota yang diatur.
Sistem penilaian baru yang bakal berlaku penuh pertengahan Januari 2026. Creator Health Rating atau CHR. Anda wajib tahu ini. Ini perubahan fundamental. Lupakan sistem poin pelanggaran yang lama. CHR ini lebih kayak sistem skor kredit buat para kreator. Skor kredit ya, menarik. Skalanya dari 0 sampai 1000. Setiap kreator baru mulai di angka 200. Angka ini dinamis. Anda bisa nambah poin dengan ngelakuin hal-hal positif, kayak rutin unggah konten yang patuh aturan, atau bahkan cuma selesain kuis tentang kebijakan platform. Sebaliknya, setiap pelanggaran bakal motong poin Anda. Mari kita buat lebih konkret. Pelanggaran kayak apa yang paling mahal potongannya? Ada 3 tingkatan. Yang paling parah, pelanggaran berat, bisa motong sampai 40 poin sekali kejadian. Wah, 40 poin? Ini buat dosa-dosa besar. Promosi barang ilegal atau palsu, re-upload konten orang lain, dan yang baru, pakai AI buat penyamaran identitas atau menipu. Lalu di tingkat menengah? Pelanggaran sedang, potongannya sampai 20 poin. Ini hal-hal yang sering nggak disadari kreator. Contoh paling umum, ngarahin penonton keluar platform. Oh, cantumin link WhatsApp gitu. Tepat, mencantumkan link WhatsApp, Telegram, atau QR Code itu dilarang keras sekarang. Termasuk juga bikin klaim berlebihan. Misal bilang, suplemen bisa menyembuhkan penyakit. Atau pakai video rekaman pas siaran live. Dan yang paling ringan? Pelanggaran ringan, potongannya sampai 10 poin. Ini biasanya soal kualitas dan relevansi. Misalnya Anda promosiin panci, tapi videonya tentang make up. Atau kontennya berkualitas rendah banget, kayak cuma gambar statis pakai musik. Ini kedengerannya ketat banget ya. Hampir kayak sistem kredit sosial buat kreator. Saya jadi mikir, apa ini bisa mematikan kreativitas? Orang jadi takut ambil risiko karena khawatir skornya turun. Itu kekhawatiran yang valid. Tapi dari sudut pandang platform, ini langkah yang perlu. Mereka harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan keamanan dan kepercayaan konsumen. Sistem ini punya konsekuensi otomatis yang jelas banget. Kalau skor Anda di bawah 150, Anda masuk zona merah, nggak bisa ikut kampanye resmi. Turun ke bawah 100, semua fitur jualan Anda dibekukan 7 hari. Dibekukan sementara ya? Di bawah 50, pembekuannya 14 hari. Dan kalau skor Anda sampai 0, izin e-commerce Anda dicabut permanen. Selesai. Wah, itu hukuman mati digital dong. Apa ada kesempatan buat perbaikan? Ada. Kabar baiknya, poin pelanggaran akan diriset setiap 90 hari. Jadi ini bukan hukuman seumur hidup, kecuali Anda benar-benar ceroboh sampai skornya 0. Platform masih kasih kesempatan buat belajar dari kesalahan. Oke, jadi dengan aturan seketat ini, gimana caranya bertahan dan bahkan sukses? Tips jadi viral yang dulu mungkin udah nggak relevan lagi, apa kata sumber-sumber kita soal strategi praktisnya? Kuncinya bergeser dari viralitas ke konsistensi dan kepercayaan. Salah satu blog pemasaran menyarankan formula 13-6. Buat 3 video dalam 1 hari selama 1 bulan penuh. 1 hari, 3 video, 1 bulan. Tujuannya bukan buat viral, tapi buat melatih algoritma agar cepat ngenalin niche Anda. Algoritma harus tahu Anda ini kreator panci atau kreator gamis. Dan soal isi kontennya sendiri? Fokus di 3 detik pertama. Hook atau pancingannya harus kuat. Bisa berupa pertanyaan yang relevan atau visual yang mengejutkan. Sumber kita juga menekankan sesuatu yang menarik. Latar belakang yang otentik, kayak dapur atau kamar tidur asli. Ternyata bangun kepercayaan lebih baik daripada studio yang super rapi. Oh, jadi lebih relatable ya? Tepat, penonton merasa lebih terhubung. Bagaimana dengan waktu posting dan durasi? Masih sama, jam prime time antara pukul 7 sampai 9 malam itu waktu terbaik buat unggah video. Tapi buat siaran live, ada strategi baru. Lakukan minimal 2 jam. 2 jam? Lama juga ya? Bukan karena penonton bakal nonton selama itu, tapi karena algoritma butuh waktu buat mencari dan nyodorin siaran Anda ke penonton yang paling relevan. Dan yang terpenting, kejujuran. Konten ulasan yang jujur, bahkan yang nunjukin kekurangan produk, justru bangun kepercayaan. Saya mau nambahin satu hal dari makalah analisis strategis itu. Di era baru ini, intuisi aja nggak cukup. Anda harus pakai data. Harus berbasis data. Betul. Sebelum promosiin produk, riset cepat. Kriteria produk ideal buat pemula. Harga di bawah 100.000, rating toko minimal 4.5 bintang, dan ini yang paling penting, lihat berapa banyak kreator lain yang udah promosiin produk itu. Kalau udah ribuan, lupakan.
Cari produk yang dipromosiin sekitar 50-200 kreator. Itu titik ideal di mana produknya udah laku, tapi persaingannya belum jenuh. Oke, mari kita tarik benang merahnya. Kalau kita simpulkan, ekosistem TikTok affiliate di Indonesia ini udah berevolusi total. Bukan lagi arena bermain liar, tapi udah jadi kota besar yang terintegrasi, lengkap dengan aturan dan penegak hukumnya sendiri. Betul, betul. Kunci sukses di 2026 bukan lagi soal viral sesaat, tapi soal jadi warga negara yang baik, paham aturan main, terutama CRH, pintar milih produk pakai data, dan konsisten bikin konten otentik. Tepat. Pergeseran ke sistem CHR ini sinyal paling jelas kalau platform ini udah dewasa. Prioritas mereka bukan lagi jumlah klik, tapi kualitas interaksi dan kepercayaan konsumen. Ini penting buat jaga agar merek-merek premium mau terus investasi di platform ini. Ini akhir dari era Wild West dan awal dari era social commerce yang lebih terstruktur. Tepat sekali. Sebagai penutup, ini ada sesuatu untuk Anda renungkan. Sumber kita nyebutin ada larangan keras penggunaan AI buat penipuan identitas, tapi di sisi lain, konten AI diizinkan kalau diungkapkan dengan jelas. Nah, seiring teknologi AI yang makin canggih dan nyaris nggak bisa dibedain dari kenyataan, di mana nanti platform bakal narik garis batasnya. Apa bedanya antara demo produk yang dibantu AI dengan promosi gaya deepfake yang menyesatkan? Dan bagaimana Anda, baik sebagai kreator maupun konsumen, akan menavigasi masa depan yang semakin kabur ini?